Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku di pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Semoga kita setiap hari selalu dalam keadaan sehat. Dalam hal ini, kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih tepatnya khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Bapak sekarang mengajar di kelas 10, yaitu kelas 10 TKR 1, 2, 3, dan 4, serta kelas 10 TKJ 1, 2, 3, dan 4. Kita akan mempelajari tentang laporan hasil observasi. Dalam pembelajaran ini, kita akan bertujuan untuk mengarahkan anak-anakku agar bisa mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, baik secara lisan maupun tulisan, secara objektif tentunya. Dan juga kita mengharapkan siswa dapat menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan baik. Dalam pembelajaran ini, selain kita mengaitkan dengan tujuan pembelajaran, kita di tahun sekarang, atau tepatnya di tahun ini, di tahun 2021-2022 untuk pelajaran bahasa Indonesia, dan bahkan umumnya untuk semua mapel, khususnya di SMK kita sudah SMK PK. SMK PK ini di mana ada yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Ya, sekali lagi kita sudah dikaitkan dengan SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Jadi kita ada yang berubah untuk di kurikulumnya. Kurikulum Merdeka Belajar, ya. Kurikulum operasional sekolah yang dimana kalian sudah harus merdeka belajar. Merdeka belajar baik Bapak Ibu gurunya juga anak-anakku sekalian. Dalam hal ini, kita akan mengkaitkan diri kita tentunya. Diri kita, baik itu di pelajaran bahasa Indonesia dan juga di pelajaran-pelajaran yang lain. Ya, tentang profil pelajar Pancasila. Tentunya kalian baru mendengar ataupun juga sudah mendengar waktu PLS kemarin. Ya, sekali lagi, mungkin kalian baru mendengar ataupun sudah mendengar pada saat PLS kalian kemarin. Di sini kita akan mengkaitkan kegiatan kita, akan mengkaitkan pembelajaran kita tentang profil pelajar Pancasila. Ya, tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, silakan dengarkan baik-baik dan bila perlu kalian mencatatnya. Ambil buku, ambil bolpoinnya dan catat. Jadi, kita akan mengkaitkan pembelajaran kita dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, tentunya kita dengan keimanan kita masing-masing, dengan ketakwaan kita masing-masing, kita di sini diminta untuk lebih beriman, lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lebih dituntut lagi untuk berakhlak mulia. Yang selanjutnya adalah mandiri. Ya, sekali lagi mandiri. Mandiri di sini kita dituntut untuk kebiasaan-kebiasaan kita dilakukan dengan sendiri. Ya, lebih dituntut untuk mandiri, apalagi kalian sudah SMK, ya, bukan lagi siswa SMP. Ya, kalian di sini sudah kelas 10. Sudah kelas 10 SMK. Yang selanjutnya adalah gotong royong. Ya, kalian diminta untuk bisa melakukan kerjasama baik di lingkungan keluarga,
lingkungan sekolah, dan di lingkungan sosial tentunya. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Bapak dan Ibu guru di sini akan selalu membimbing kalian, akan selalu mengarahkan kalian, akan selalu menuntun kalian supaya kalian bisa bernalar secara kritis. Sekali lagi, bernalar kritis. Yang selanjutnya adalah kreatif. Ya, kembali Bapak dan Ibu guru akan menuntun kalian supaya kalian lebih kreatif, supaya kalian bisa lebih mengembangkan ide-ide kalian, bisa mengembangkan hobi-hobi kalian yang terpendam. Ya, ayo kita mari mengkreatifkan diri kita. Ya, tentunya dengan bimbingan dari Bapak Ibu, tuntunan dari Bapak Ibu dan arahan dari Bapak Ibu guru di sini. Selanjutnya, berkebinekaan global. Ya, di sini kalian diminta supaya bisa untuk berkebinekaan global. Ya, jadi keenam profil pelajar Pancasila tadi, apa yang pertama? Ya, lihat catatannya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, apa tadi? Mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, ya, apa tadi? Bernalar kritis. Yang kelima adalah kreatif. Yang keenam, berkebinekaan global. Itu 6 profil pelajar Pancasila yang nantinya harus melekat pada diri kalian. Ya, itu. Dalam pembelajaran ini, ya, tadi sudah disebutkan tujuan pembelajarannya apa saja. Ya, tentang identifikasi teks laporan, observasi, kalian mampu untuk menganalisis aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Mungkin setelah itu kalian akan timbul pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kalian. Pak, apa sih observasi itu? Atau Pak, apa sih yang mengkaitkan observasi itu? Atau apa sih Pak observasi yang objektif? Nah, itu mungkin beberapa pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan itu, Bapak akan coba ya untuk merangkum pertanyaan itu. Ya. Mungkin yang pertama, seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif tentunya ya. Kita harus objektif ya. Sekali lagi kita harus objektif. Seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif? Yang kedua, bagaimana menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi kita? Yang ketiga, mengapa laporan hasil observasi harus objektif? Nah, ini beberapa pertanyaan yang timbul dari pemikiran-pemikiran yang ada. Makanya Bapak tuangkan menjadi 3 pertanyaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian teks laporan hasil observasi. Ya, tolong diingat kembali, catat kembali. Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi adalah apa? Adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Sekali lagi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Ya, sekali lagi, berupa hasil dari pengamatan. Itu observasi. Yang selanjutnya, teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi. Diingat nih, teks klasifikasi. Kenapa Pak klasifikasi?
Karena teks laporan observasi ini memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis, ya, sekali lagi bisa memuat mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Juga bisa menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Ya, itu klasifikasi. Yang selanjutnya, teks hasil observasi bersifat faktual. Ya, sekali lagi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Jadi ketika kita melakukan observasi, ya, sekali lagi harus sesuai fakta. Jangan sekali-kali melakukan observasi yang tidak sesuai fakta. Harus sesuai faktanya. Karena nanti kita akan buktikan secara ilmiah tentunya. Oleh karena itu, teks laporan hasil observasi ini harus bersifat faktual. Ya, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bukan hanya berdasarkan opini ya, tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada, fakta-fakta yang sudah kita observasi, fakta-fakta yang ada di sekeliling kita. Itu harus berdasarkan fakta. Setelah itu, kita akan melanjutkan dengan apa itu tujuannya. Ya. Untuk apa sih teks observasi ini? Mau kita apakan sih observasi ini? Nah, ini kita akan masuk ke tujuannya. Tujuan teks laporan hasil observasi. Ya, sekali lagi kita akan masuk ke dalam tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah bisa mengatasi suatu persoalan. Sekali lagi, tujuan yang pertama bisa mengatasi suatu persoalan. Tujuan yang kedua bisa menemukan teknik atau cara terbaru. Ya, sekali lagi, tujuan yang kedua bisa menemukan teknik atau cara terbaru. Tujuan yang ketiga bisa mengambil keputusan yang lebih efektif. Sekali lagi, dari hasil observasi yang sudah kita lakukan, tentunya yang bersifat fakta, dari situ kita bisa mengambil keputusan yang lebih efektif berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan hasil observasi kita. Jadi memang bisa diarahkan atau bisa bertujuan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Oke, sekarang kita masuk yang ke selanjutnya dari tujuan teksnya. Ya, setelah tadi kalian bisa melakukan pengawasan dan atau perbaikan, sekarang kita akan mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Ya, ingat, kita akan mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Jadi, berdasarkan tadi kalian observasi, maka kita akan mengetahui ya secara klasifikasinya, secara faktanya, ya, maka kita akan mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Jadi, permasalahan yang pertama itu apa yang ditemukan? Permasalahan kedua apa yang ditemukan? Berdasarkan apa? Berdasarkan dari observasi yang kalian lakukan, ya, yang sesuai fakta tadi. Memang benar-benar fakta, bukan opini atau imajinasi, ya. Memang ada apa di situ. Setelah kita melakukan observasi, kita temukan itu. Maka kita akan mengetahui perkembangan suatu permasalahan dalam observasi tersebut. Selanjutnya, untuk apa sih Pak kita melakukan observasi? Apalagi secara fakta. Buat apa coba gitu kan? Nah, di sini kita akan belajar. Ya, belajar untuk apa? Untuk mengetahui tujuannya. Setelah kita mengetahui tujuannya, kita lanjutkan dengan apa sih Pak fungsinya? Buat apa sih Pak? Ya, nih, kita akan masuk ke fungsinya.
fungsi laporan observasi. Yang pertama, bisa melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Ya, dari hasil observasi tersebut, fungsinya yang pertama melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang selanjutnya dapat menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan. Sekali lagi, awas nih, tolong catat ya. Ingat-ingat baik-baik. Dapat menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Ya, bisa memecahkan masalah dalam pengamatan tersebut. Yang selanjutnya sebagai sarana untuk pendokumentasian. Nah, didokumentasikan ya. Yang selanjutnya sebagai sumber informasi yang terpercaya. Kenapa terpercaya, Pak? Ya, karena observasi yang kita lakukan tadi memang sesuai dengan fakta yang ada. Nah, makanya terpercaya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu mempunyai beberapa ciri. Ciri yang pertama bersifat objektif, ya, bersifat objektif, global, dan juga universal. Sekali lagi, bersifat objektif, global, dan universal. Yang selanjutnya, ciri selanjutnya, objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Jadi, objeknya satu saja ya. Objeknya satu saja. Yang dibahas itu satu. Jadi kita fokus ke objek yang itu, kita tentukan objeknya, kita amati, ya, kita observasi sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Kita kembangkan dari berbagai permasalahan, kita pecahkan dan kita temukan. Ya, solusinya apa? Maka itu pemecahan masalahnya. Jadi objeknya tunggal. Selanjutnya ditulis secara lengkap dan sempurna. Ya, sekali lagi, secara lengkap dan sempurna. Selanjutnya ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jangan ditambah-tambahin, ya. Sekali lagi, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan oleh kalian tadi tentunya. Yang selanjutnya, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Sekali lagi, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang selanjutnya, tidak mengandung prasangka. Sekali lagi, tidak mengandung prasangka atau hanya dugaan-dugaan saja atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi jangan melakukan observasi berdasarkan apa yang kita sangka, apa yang kita duga. Tidak. Apalagi keperpihakan seseorang, ya, tidak boleh. Jadi harus mengandung pengamatan yang objektif dan juga sesuai fakta. Selanjutnya, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi ada kaitannya ya, harus berjenjang dari 1 ke 2, 2 ke 3 atau semacamnya ya. Jadi harus berjenjang berdasarkan jenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Itu tadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Selanjutnya dari ciri, kita akan mengenal sifat. Ya, sifat
teks laporan hasil observasi. Sekali lagi, kita akan mengenal sifat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, sifatnya objektif. Apalah anak-anak? Ya. Yang pertama apa? Bersifat objektif. Artinya, dalam teks observasi, hasil pengamatan harus ditulis seperti keadaan yang sebenarnya tanpa adanya pengaruh dari pendapat atau pandangan pribadi penulis. Ya. Sekali lagi, bersifat objektif. Artinya dalam teks observasi hasil pengamatan harus ditulis seperti keadaannya yang sebenarnya tanpa adanya pengaruh dari pendapat atau pandangan pribadi penulis. Selanjutnya bersifat komunikatif. Ya, bersifat komunikatif. Artinya bahasanya dapat dipahami atau dimengerti karena bagian satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Jadi bersifat komunikatif, ya, dapat dipahami. Jangan hanya mengerti sendiri atau mengerti kelompoknya sendiri, tidak. Harus bersifat komunikatif. Artinya bahasanya, sekali lagi, bahasanya dapat dipahami atau dimengerti karena bagian satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Yang selanjutnya bersifat informatif, ya. Artinya memberi informasi atau menerangkan kepada pembaca sehingga pembaca dapat mengambil informasi yang ada dalam teks, ya. Sekali lagi bersifat informatif, ya, bersumber informasi. Sekali lagi artinya memberi informasi atau menerangkan kepada pembaca sehingga pembaca dapat mengambil informasi yang ada di dalam teks. Nah, itu tadi sifat teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, setelah kita mengenal sifat teks, kita akan mengenal tentang struktur teks laporan hasil observasi. Lagi, kita akan mengenal tentang struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, atau sekali lagi, terdapat dua struktur utama yang membantu teks laporan hasil observasi sehingga menjadi satu kesatuan. Sekali lagi, terdapat dua struktur utama yang membantu teks laporan hasil observasi sehingga menjadi satu kesatuan. Struktur teksnya yaitu pernyataan umum atau klasifikasi merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Di tahap ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Selanjutnya, anggota atau aspek yang dilaporkan merupakan bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Selanjutnya, struktur lain dari teks laporan observasi yaitu ada definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Sekali lagi, definisi umum ini merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Selanjutnya, definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok. Sekali lagi diingat, definisi bagian merupakan hasil yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Yang selanjutnya, definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Selanjutnya, penutup. Penutup merupakan bagian rincian akhir dari teks. Ya, sekali lagi, penutup merupakan bagian
atau rincian akhir dari teks. Sini bisa dilihat nanti ya, struktur teks laporan hasil observasi, ada definisi umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Nanti bisa dilihat di bagannya ya. Bisa lihat di bagan struktur teks laporan hasil observasi, ya, ada definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Jadi terbagi 3 strukturnya. Nah, apa anak-anak? Yang pertama, definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, dalam struktur teks laporan hasil observasi ini ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri bahasa. Nah, ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks ini yaitu menggunakan frasa, nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Ya, sekali lagi, menggunakan frasa, nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Apa anak-anak? Yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Selanjutnya, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Selanjutnya menggunakan verba aktif. Ya, sekali lagi, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan dan serta perbedaan, berbeda dengan, bersamaan, sebagaimana seperti halnya pertentangan, tetapi, sedangkan, namun, pilihan, atau. Ya. Menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Sekali lagi, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Selanjutnya, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan menyusun langkah. Ya, sekali lagi, langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Adapun langkah-langkah diantaranya yaitu membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi kalian buatlah judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Jadi kalian membuat kerangka, ya, sekali lagi membuat kerangka teksnya yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Selanjutnya, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Diawali dengan paragraf. Ya, sekali lagi diingat apa tadi? Menyusun teks berdasarkan gagasan utama
yang telah dibuat. Diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Ya, sekali lagi, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Selanjutnya, meneliti kembali hasil penulisan teks jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Ya. Sekali lagi, meneliti kembali hasil penulisan teks jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, ya, segera perbaiki kembali. Ya. Jadi apa anak-anak? Langkah menyusunnya? Ayo, yang pertama apa tadi? Langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Masih ingat yang Bapak jelaskan tadi? Ya. Yang pertama apa? Membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, yang kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang selanjutnya apa? Menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi. Nah, apa sih Pak klasifikasi? Tadi sudah jelaskan ya, klasifikasinya itu apa? Ya, sekali lagi di sini menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, meneliti kembali hasil penulisan teks ya. Dari hasil observasi kalian yang sudah kalian buat ya, buat judul laporannya. Setelah itu buat kerangka teksnya, menyusunnya berdasarkan gagasan-gagasan utama yang dibuat paragraf, dibuat itu klasifikasinya. Setelah itu kalian lihat kembali ya. Kalian teliti kembali, apa nih yang salah? Apakah sudah memang betul semua sesuai dengan fakta atau tidak nih? Jangan sampai ada yang ditambah-tambahkan hasil pengamatannya. Tidak sesuai fakta berarti. Ya, nantinya tidak akan dipercaya oleh orang lain hasil dari observasinya. Ya, makanya kita teliti kembali hasil penulisan teks kita tadi. Sudah sesuai belum nih dengan hasil pengamatan kita? Sudah sesuai fakta belum nih? Ya, real tidak nih? Ya, supaya hasil kita bisa dipercaya oleh orang lain. Makanya jangan lupa untuk meneliti kembali ya hasil penulisan teks. Ya. Jika ada kalimat yang janggal ataupun salah penulisan, bisa kita segera perbaiki kembali. Ya, makanya itu fungsi dari meneliti kembali, perbaiki yang ada apabila ada kesalahan tentunya. Selanjutnya, setelah langkah menyusun teks laporan hasil observasi, ada syarat ya. Ada syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal. Sekali lagi, tolong dicatat, diingat baik-baik anak-anakku sekalian. Syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal ya. Ya. Di sini dimintanya benar serta ideal. Yang pertama,
mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Ya, sekali lagi, syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal, bukan hanya benar ya, tapi juga ideal. Ya, yang baik, sudah benar, ideal juga. Wah, itu. Ya, seperti itu yang kita inginkan. Ya, kita akan selalu mengarahkan kalian supaya lebih berpikir kritis. Ya, bisa bergotong royong kerjasama dengan teman-teman kalian. Bisa mandiri, ya. Jadi, di sini syaratnya mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Jadi yang benar dan ideal itu yang seperti itu. Strukturnya lengkap, struktur teksnya. Setelah lengkap, urut juga sudah sesuai dengan urutan. Ya. Contohnya, kalian mengamati pembuatan barangkali ya, pembuatan tempe. Ya harus jelas dulu. Dari bahan dan semacamnya, butuh waktu berapa hari. Urut, ya, diurutkan. Dan juga lengkap. Bukan hanya urut, tapi juga lengkap. Yang selanjutnya, dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan. Sekali lagi, dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. Strukturnya ya, ini mah struktur. Jadi dalam struktur tersebut tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. Yang selanjutnya, di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Nah, ini yang Bapak tekankan tadi. Bahwa di dalam suatu pengamatan, ya, observasi, jangan sekali-kali melakukan atau memasukkan opini kalian, ya, atau opini penulis tentunya, ke dalam suatu teks tadi. Ya, makanya tadi kita teliti kembali dalam penulisan tersebut. Jangan sampai ada opini-opini kita yang masuk di dalam tulisan tersebut. Nanti tidak bersifat fakta lagi. Ya, ketika tidak bersifat fakta lagi, maka otomatis tidak akan dipercaya oleh orang lain. Ya, jadi observasi itu apa sih? Pengamatan. Pengamatan yang terpercaya, yang dibuktikan nantinya secara ilmiah. Dibuktikan secara fakta, dibuktikan sesuai pengamatan yang ada, ya. Dilakukan tahapan-tahapannya, step by step-nya jelas. Ya, jangan sekali-kali memasukkan opini. Saya rasa begini. Atau kata teman-teman kamu, saya rasa begitu. Tidak boleh. Jangan main perasaan di sini. Tidak ada main perasaan di sini. Jadi kalian benar-benar berlogika. Benar-benar dengan fakta yang ada. Karena observasi itu ya diamati. Ya, diamati sesuai dengan klasifikasinya. Ya, sekali lagi Bapak tekankan, di dalam teks itu atau di dalam teks observasi tidak ada opini dari penulis. Bapak tekankan tadi, tidak ada dalam teks laporan hasil observasi ini opini dari penulis itu tidak boleh. Ya, makanya di sini syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi itu bersifatnya yang baik, bersifatnya benar, serta ideal. Sudah syaratnya baik, benar, ideal juga. Ya, itu yang harus betul-betul kalian ingat. Selanjutnya, teks ini menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Nah, ini. Jadi kenapa di tiap itemnya harus sesuai fakta. Ya, harus ilmiah, harus sesuai fakta. Ya, karena tadi di atas juga dalam teks opini tidak ada maksudnya di dalam teks ini tidak ada opini, ya.
Sekali lagi, tidak ada opini dari penulis sekecil apapun di dalam teks. Ya, dalam teks hasil observasi tidak ada opini dari penulis. Makanya di sini penjelasannya harus sesuai informasi berdasarkan pengamatan yang ada, berdasarkan perkembangan yang ada tiap harinya yang diobservasi. Nah, itulah yang dilaporkan ya, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bapak harap dari materi-materi ini ya, atau materi teks laporan hasil observasi ini bisa kalian kembangkan nantinya. Dan ingat kembali, karena SMK kita sudah SMK PK, SMK Pusat Keunggulan, maka otomatis ada yang berbeda tadi yang di atas ya. Sudah Bapak jelaskan, ada yang berbeda. Di sini kalian lebih diarahkan ya, lebih diarahkan ke arah 6 profil belajar Pancasila tadi. Ya, jadi teks observasi ini, teks laporan hasil observasi ini kalian bukan hanya sekedar pengamatan saja, tidak ya. Bukan hanya sekedar pengamatan saja, tetapi kalian akan diarahkan ke dalam profil belajar Pancasila. Yang pertama apa tadi? Ayo, Bapak ingatkan kembali. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ayo, ingat-ingat kembali. Selanjutnya adalah mandiri, selanjutnya gotong royong, benar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Ya, jadi dari materi ini nantinya akan kita kembangkan. Ya, sekali lagi, dari materi ini akan kita kembangkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang awal tadi Bapak tadi sebutkan, seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif? Bagaimana menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi kita? Atau mengapa laporan hasil observasi harus objektif? Sudah dijabarkan tadi sama Bapak. Ya, tentunya kalian sudah paham. Nanti silakan yang belum paham barangkali bisa tanyakan langsung Bapak ya. Bisa lewat GC atau Classroom ya. Juga bisa lewat WA nantinya atau bisa lewat ke wali kelas. Nah, nanti kita diskusi di situ. Ya, kita diskusi di situ. Nah, atau yang belum paham silakan putar kembali video Bapak ini. Silakan putar, berulang-ulang ya. Perkataan Bapak, amati, kembangkan nantinya. Ya, itu saja. Ya, video Bapak yang materinya tentang laporan hasil observasi. Mudah-mudahan bermanfaat kalian ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Karena nantinya materi ini akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian di rumah. Jaga fisik kalian di rumah. Olahraga, makan makanan sehat, istirahat yang cukup, dan tetap semangat, selalu belajar ya. Dan ingat profil belajar Pancasila ya. Itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Ya, sekali lagi kita akan bertemu dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Itu saja. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.